Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita. Pada hari ini kita akan memulai ibadah singkat kita. Sebelum kita memulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kita akan mengangkat satu pujian lagu yang berjudul Mulia dari KPPK nomor 28. Doa pembuka dan pengakuan dosa akan dibawakan oleh Cantaurini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan satu kebaikan yang boleh Tuhan terus kerjakan di dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak di rumah yang mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami serahkan ibadah kami hari ini ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagaimana bangsa-bangsa di dunia, marilah kita mengaku iman percayaan kita bersama-sama. Kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan
kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekalian, persiapkan Alkitabnya karena kita akan membaca nats bertanggapan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakannya dan kalian semua boleh mengikutinya di rumah. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan melihat penampilan talent dari perwakilan kelas 9A dan 9B. Kasih
Ketika kita mencari damai, siapa yang kita cari? Ketika kita mencari ketenangan, siapa yang kita cari? Ketika ada pergumulan dalam hati kita, siapa yang kita cari? Tentu jawabannya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian dengan berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Chantal ini. Anak-anak sekalian, persiapkan hati, persiapkan Alkitabnya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak anak-anak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak yang di rumah. Tuhan, kiranya mereka boleh menyiapkan hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh dengar-dengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini, Bapa, itu boleh tertanam di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Bapa. Hamba serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan di mana kita bisa mengikuti ibadah kembali. Mari kita menyiapkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes, di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Saya harap anak-anak di rumah bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan menyiapkan firman Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama untuk kita bisa diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Dari surat Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Mari kita bersama-sama membaca, anak-anak mengikuti di rumah ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita,
supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya ulang sekali lagi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan kepada kita hari ini yaitu hidup di dalam Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita yang telah kita baca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak-anak, mari kita memperhatikan ada 3 bagian penting firman Tuhan pada hari ini di dalam surat Yohanes pasal yang ke-20 ini, yaitu anak Allah telah datang. Anak-anak bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya di rumah. Anak Allah telah datang. Kata kerjanya dipakai adalah heke, di mana mencakup kedatangan Allah. Supaya kita mengenal. Mengenal apa anak-anak? Mengenal berdasarkan pengalaman melalui pengetahuan. Pengetahuan kita tentang Allah kita, tentang Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dengan kerelaan hatinya dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, dia yang telah datang. Kita bersyukur anak-anak, di mana Tuhan telah datang untuk menebus saya dan untuk menebus kita semua. Yang kedua, anak-anak perhatikan di dalam Alkitabnya. Telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Yesus yang telah sepenuhnya menyatakan Bapa dengan menggunakan hidupnya, pengajarannya, dan tindakannya. Ia adalah firman yang hidup. Tak satu pun yang datang pada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus yang telah menjadi penebus hidup kita. Dan yang ketiga ialah mengenal yang benar. Silakan anak-anak melihat kembali firman Tuhan supaya kita mengenal yang benar. Anak-anak, jika seandainya kalian nih ya, anak-anak di rumah ya yang sudah mulai jatuh cinta mungkin ya, saya percaya anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa sudah mulai jatuh cinta. Nah, apabila kamu menyukai seseorang, pasti kamu ingin kenal seseorang itu terlebih dahulu, bukan? Mungkin pertama-tama kamu ingin meminta nomor HP-nya. Nah, setelah itu kamu akan chattingan, terus mungkin melalui teman-teman kamu akan melihat karakternya. Mungkin sukanya di sekolah, kamu akan tahu karakternya, kesukaannya, hobinya, makanannya, kesukaan dia, apapun yang dia sukai, bahkan termasuk keluarganya. Tentu kamu akan melakukan pengenalan terlebih dahulu, bukan? Atau jangan-jangan kamu menyukai seseorang, kamu langsung datang, kamu bilang, aku mencintaimu. Bagaimana mungkin dia bisa menerima cinta kamu kalau kamu tidak mengetahui dulu apa yang dia sukai, apa yang menjadi hobinya, begitu kan? Jadi tidak mungkin. Nah, hari ini firman Tuhan kita mengenal yang benar. Apa maksudnya mengenal yang benar? Di dalam Yesus Kristus kita mengenal yang benar. Yesus Kristus telah datang untuk mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita mengenal Dia. Ketika kita mengenal Bapa, maka Bapa sangat mengenal kita. Sama ketika anak-anak ingin menyatakan cinta kepada seseorang, terlebih dahulu kalian akan mengenal terlebih dahulu anak-anak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengenal Bapa kita yang di surga, yaitu Yesus Kristus, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tahu apa yang mau Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita mengenal Dia, di mana Dia
menyelamatkan kita. Kita tahu tindakan, respon, sikap hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang berkenan terhadap Tuhan. Kita mengenal Bapa. Dia datang, dia mengaruniakan hikmat, sukacita kepada manusia. Maka respon kita mengenal Dia yang benar, mengenal Allah kita. Namun anak-anak, pengenalan tidaklah cukup. Mengapa? Kalau kita hanya mengenal, tidak ada tindakan, sama saja tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kita akan melakukan kebenaran firman-Nya. Kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam hidup kalian. Ingat anak-anak, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 15 ayat 3. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Berarti Tuhan ketika kamu punya hati untuk mengenal Tuhan, jauh daripada itu Tuhan juga mengenal kamu. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal saya. Tuhan mengenal kalian. Tuhan mengenal seluruh umatnya. Kita dikenal oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Kita istimewa, kita berharga, sekalipun kita melakukan banyak sekali dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dari pengenalan kita akan Allah, kita akan berubah sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Respon sebagai anak-anak yang percaya, sebagai siswa-siswi SMP Bina Kasih, saya percaya kalian akan semakin mengenal Tuhan. Jika kamu tidak mampu mengenal, kamu boleh meminta kerinduan itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kerinduan di dalam hati kamu untuk kamu mengenal Dia. Mungkin sekarang kamu tidak tahu bagaimana mungkin aku mengenal. Aku tidak tahu. Tetapi anak-anak, ingat firman Tuhan berkata, maka Tuhan ada di segala tempat. Dia mengenal kamu. Maka respon kamu seharusnya sebagai siswa-siswi SMP Bina Kasih bagaimana? Kamu harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tentu kita akan memancarkan kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita akan memancarkan kasih Kristus kepada orang lain. Kita akan memancarkan kasih Kristus kepada siapapun, kepada keluarga, kepada papa, mama, koko, cece, adik-adik, bahkan kepada tetangga sekalipun. Kita memancarkan kasih Kristus karena kita telah mengenal Dia dan Tuhan telah mengenal kita. Ingat, kalau kita di dalam Kristus, hidup kita akan dipakai oleh Tuhan semakin luar biasa. Sekalipun sekarang mungkin kamu bosan, kamu belajar di rumah. Aduh, tugas lagi, kerjain tugas ini. Ya, itulah tanggung jawab kamu sebagai siswa. Harus belajar, disiplin, menghargai. Ingat, tetaplah hargai teacher-teachermu, guru-gurumu, karena mereka adalah bagian yang dipakai Tuhan untuk memberikan pengetahuan kepada kamu. Hargailah mereka. Ketika kamu mengenal Bapa, ketika kamu mengetahui siapa itu Bapa, maka kamu akan bisa menghargai orang lain. Kamu akan bisa memancarkan kasih dan terangmu kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini, saya percaya anak-anak, kalian tidak hanya menjadi pendengar yang setia di rumah, tapi saya percaya kamu akan menjadi bagian dari rancangan Allah. Sebab Allah sungguh mencintai, mengasihi kamu. Kamu sungguh istimewa dan berharga di mata Tuhan. Sekalipun orang lain menolak kamu, bahkan sekalipun di dalam keluargamu kamu tertolak, tetapi kamu berharga. Tuhan Yesus sangat mencintai kamu. Pancarkan kasih Kristus yang telah kamu dengar. Pancarkan kasih Kristus yang telah kamu ketahui. Pancarkan kasih Kristus yang telah kamu kenal. Kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan tersulit apapun, Tuhan hadir. Bahkan ketika kamu di kamar mandi sekalipun, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di hati kamu. Jadi teladan
respon sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang hidup di dalam Kristus, menjadi teladan. Menjadi teladan bagi orang lain, menjadi teladan bagi kakak adik, dan juga mencerminkan karakter Kristus yang ada di dalam mereka. Ketika seseorang melukai hati kamu, ingat, Tuhan telah membalut luka kamu dengan cinta dan kasih. Cerminkan kasih Kristus di dalam diri kamu. Disiplinkan diri kamu sebagai siswa-siswi SMP Bina Kasih. Kiranya Tuhan memberkati kamu, menjadikan kamu menjadi pribadi yang berharga, menyadarkan kamu sadar bahwa kamu berharga. Jika kamu tidak mampu, ingat anak-anak, mintalah kerinduan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai hati kamu, memberikan kamu sukacita, dan kamu bisa mencerminkan karakter Kristus di dalam diri kamu. Hargai orang lain, cintai mereka, pancarkan karakter Kristus yang telah kamu terima, sebab kamu telah ditebus oleh Tuhan. Maka hidup kamu harus lebih baik lagi, lebih lagi menjadi saksi bagi orang lain, menjadi terang dan garam bagi orang lain. Saya percaya semua siswa-siswi SMP Bina Kasih akan semakin diberkati oleh Tuhan, semakin semangat untuk mengerjakan setiap tugas-tugas, dan etikanya semakin baik. Ya, etika yang penting, nak. Hargai siapapun, hargai orang tuamu dan guru-gurumu. Baik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya setiap anak-anak SMP Bina Kasih yang mendengar firman Tuhan hari ini bisa diberkati dan hidupnya boleh semakin mencerminkan karakter Kristus hari ini. Baik, amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia dan kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Bapa, tetapi hamba yakin dan percaya firman Tuhan akan terus Tuhan ingatkan kepada setiap siswa-siswi SMP Bina Kasih, supaya mereka boleh semakin bertumbuh, mereka boleh semakin mengenal Engkau ya Bapa, dan mereka boleh mencerminkan kasih Kristus yang telah mereka lihat dan mereka terima di dalam hidup mereka. Pakai mereka Tuhan, berkati anak-anak ya Bapa di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang murid. Tuhan yang menolong mereka, mungkin mereka lelah ya Bapa, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Barangkali ada keluarga mereka yang sakit, Tuhan hamba memohon pertolongan-Mu, kiranya Engkau jamah dan Engkau pulihkan. Berikan sukacita kepada kedua orang tua anak-anak kami di rumah ya Bapa, kepada keluarga mereka, dan biarlah melalui anak-anak siswa SMP Bina Kasih dimanapun mereka berada, di keluarga manapun mereka berada saat ini, mereka boleh mencerminkan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah selesai berfirman, kiranya firman-Mu boleh terus Engkau ingatkan kepada setiap anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Cantor ini yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini dapat kita sekalian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Siapapun, Engkau tahu
Biarlah apa yang kita lakukan di sepanjang ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya minta dengan kasih Cantau Zepanya menutupnya dalam doa. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang kami melakukan ibadah di hari ini. Biarlah semuanya dapat berkenan di hati Tuhan dan Tuhan menerimanya sebagai persembahan yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami juga akan menyerahkan kegiatan kami selanjutnya dalam pembelajaran daring, biar Tuhan yang menyertai baik Ibu guru, Bapak guru yang akan mengajar di hari ini, bahkan setiap anak-anak yang belajar dari rumah, Tuhan menyertai. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.